Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. 33% lebih atau 67,5 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Pada 2020, Dirjen Bea dan Cukai mencatat konsumsi rokok penduduk Indonesia mencapai 322 miliar batang. Salah satu masalah lain yang dapat muncul akibat agresivitas konsumsi produk unggulan tembakau ini adalah sampah puntung. Apalagi hampir pasti lebih dari separuh jumlah perokok di Indonesia bahkan dunia membuang puntung rokok sembarangan. Ya biasa lempar aja. Iya. Oke. Yang penting pas lagi habis buang gitu, ambil habis. Lempar kalau di luar, kalau di dalam pakai apa? Pengen cepat kali ya kayaknya gitu. Tapi sebisa mungkin sih paling yang ke got-got gitu yang nggak terlalu biar nggak ada sampah gitu. Meskipun saat sebagian lagi mengaku membuangnya di tempat tertentu, lalu apakah sampah puntung ini bukan lagi menjadi masalah? Kalau saya paling tidak ada gelas, ada isi airnya ya saya masukin ataupun saya bawa bungkus kosong sendiri, saya buat matiin sendiri. Puntung-puntung ini jelas akan tetap ditinggalkan dan berada di sini entah sampai kapan. Membuang puntung rokok sembarangan sepertinya sudah menjadi hal biasa di antara para perokok. Bahkan dalam 1 tahun tidak kurang dari 4-5 miliar sampah puntung rokok yang dibuang oleh para perokok sembarangan. Bahkan para perokok memiliki cara unik masing-masing untuk membuang puntung rokoknya. Dari sekian banyak cara perokok mematikan rokok dan membuang puntungnya, hampir pasti puntung-puntung ini akan terlantar dan berceceran di sekitar kita. Akan selalu ada puntung rokok di balik batu, di trotoar, di atas aspal jalan raya, di taman, di samping tempat sampah, di samping sampah gelas kopi, di jalur air menuju selokan, bahkan di dalam selokan, lalu bisa jadi hanyut sampai sungai, laut, lalu entah sampai mana lagi. Jadi itulah kenapa kalau di TPS misalnya ya, jarang menemukan puntung kan, karena puntung itu bertebaran di mana-mana gitu. Sekalipun di TPS ada, di TPA ada, tapi kelihatan nggak signifikan ya, tidak berarti begitu jumlahnya. Padahal di balik itu sangat besar, kurang lebih 30% sebenarnya kalau kita kumpulkan begitu, dari sampah kategori sampah kering gitu. Puntung rokok di Indonesia ini mencapai 19,6 miliar meter kubik per tahun ya. Ini data tahun 2021 atau setara 2 tahun tumpukan sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta. Jadi dapat dibayangkan besar sekali. Jadi tentu saja ini akan menjadi ancaman bagi lingkungan di Indonesia tercinta ini. Menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan sejumlah peneliti dunia termasuk Indonesia meluangkan ilmu, waktu dan anggaran untuk mencari jalan keluar. Setidaknya mencari cara bagaimana sampah puntung yang sudah tercecer di seluruh permukaan bumi ini dapat tereduksi. Karena begitu dia jatuh di perairan ataupun dibuang dimanapun dia berada, itu menyebabkan terjadi misal contoh kandungan yang ada di puntung rokok itu mencemari lingkungan. Terus kemudian juga puntung rokok ini tidak bisa terdegradasi dalam waktu yang singkat. Data menunjukkan bahwa dia itu terdegradasi antara 3 sampai dengan 13 tahun. Nah, dalam serangka waktu ini kan kita tidak tahu puntung ini akan menjadi masalah buat siapa. Ternyata kan bisa saja dia nanti masuk ke dalam tubuh ikan, kemudian burung, terus kemudian mencemari hal yang lain lah intinya akuatik ya, ekosistem akuatik itu nanti akan bermasalah. Nah dari situ kita berusaha untuk istilahnya merubah puntung rokok ini menjadi yang pertama dia bisa terdegradasi terlebih dahulu. Istilahnya itu bisa disebut sebagai biodegradable. Apalagi ancaman masalah akibat sampah puntung tidak bisa dianggap remeh. Sampah puntung mengandung ribuan zat kimia berbahaya. Yang paling banyak itu adalah komponen-komponen itu tadi, nikotin itu masih ada, terus kemudian nitrosamin, terus karbon monoksida juga ada di situ,
Terus kemudian yang paling berbahaya adalah logam berat. Dalam hal ini seperti timbal, arsenik gitu ya, kromium itu juga ada. Dari sampah sekecil ini, penduduk bumi bisa menghadapi masalah yang tidak sepele. Upaya mengelola sampah puntung rokok tentu akan membutuhkan waktu, sangat sulit dilakukan, dan mahal. Padahal, kita sebenarnya punya solusi paling mudah atas masalah ini, yaitu dengan mengurangi konsumsi rokok, atau bahkan jika kita cukup berani, berhenti merokok. Yogi Tujuliarto, Arif Tidiawan, Jakarta.